pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepas. Katakan yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersorak, sebab ini tahun pembebasan. Saudara, dengarlah sangkakala. Saudara, dengarlah sangkakala, membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu? Tidakkah kau tahu? Inilah tahun. Angkat tanganmu, bebaskan kau. Saudara, dengarlah sangkakala. Saudara, dengarlah sangkakala, membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu? Inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan kau. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepas. Yang lumpuh dan yang buta, yang lumpuh dan yang lompat dan bersorak. Sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun. Sebab ini tahun pembebasan. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Yesus. Haleluya Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dari kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam, benar Tuhan, kasih-Mu indah dalam kehidupan kami, Bapa yang baik. Hiasi hati dan jiwa, ku tak dapat
lebih indah selain kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Bapa yang baik. Kami tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Bapa yang baik. Mari Tuhan pegang tangan kami Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalam seperti sungai yang tak pernah kering. Sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus, kasih Yesus membeban hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus, kasih Yesus membeban hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Bapak yang baik, Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur ya Bapa. Pada siang hari ini Tuhan, kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu karena Kau adalah Raja di atas segala raja yang layak dipuji dan disembah. Kami mau mengagungkan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda dan firman-Mu, biarkanlah Kau yang berkata-kata melalui hamba-Mu Tuhan. Berikan kami hati, pikiran dan telinga yang mau mendengar dan mau diubahkan oleh setiap firman-Mu. Ubah pola pikir kami yang salah ya Bapa, dan biarkanlah kami termotivasi untuk mengikuti setiap panggilan-Mu dalam hidup kami Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan firman Tuhan pada siang hari ini dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Oke, jadi firman Tuhan pada siang hari ini dimulai dari aplikasi di handphone. Nah, jadi ada kan di sini yang punya aplikasi di handphone kan? Nah, aplikasi di handphone itu kan pada saat kita membuat login itu kan biasanya kita dikasih apa ya namanya, username sama password, bener kan? Ngomonglah ini aplikasi untuk booking pesawat terbang ya. Jadi ada satu aplikasi, sebut saja aplikasinya si A ya. Terus kan kita pas daftar login itu kan perlu masukin username sama password ya kan. Terus selang berapa lama, ganti handphone kita, handphone baru. Nah, handphone baru. Nah, pas ganti handphone, login lagi kan, lupa. Ada yang pernah nggak ngalamin kayak gitu, lupa sama passwordnya. Jadi pas mau login, ini passwordnya apa gitu. Ani 123 salah, Jordan 123 salah, salah terus. Apalah ini, udahlah. Salah satu yang harus kita lakukan adalah reset password, bener ya? Di reset. Jadi maksudnya kita mau bikin password baru lah, tapi pakai akun yang sama. Jadi kita reset password. Nah, datanglah emailnya. Kalau Anda mau reset password, jawab 3 pertanyaan berikut ini. Nah, jadi ada 3 pertanyaan yang harus kita jawab supaya kita bisa masuk ke akun itu. Pertanyaan ini, yang 3 ini sebenarnya udah kita siapin waktu kita mulai bikin aplikasi, bener kan? Misalnya mau pertanyaannya mau apa aja, kita kan ada pilihan tuh, nama ibu kandung misalnya. Kita pilihlah nama ibu kandung, mana mungkin kan kita lupa kan sama nama ibu kandung sendiri kan? Pasti inget kan? Nah, jadi nama ibu kandung, jawablah gampang, ada 3 pertanyaan kan? Terus yang kedua, kota di mana kita bertemu pasangan. Nah lah, inget juga lah kalau misalnya lupa keterlaluan ya kan. Saya ketemu sama si pasangan hidup saya ini di mana ya? Oh, di Bandung. Nah, jawab cincai, gampang ya jawab. Terus yang ketiga, pertanyaan yang lupa kita jawabannya Bapak Ibu. Apa pertanyaannya misalnya? Konser yang pertama kali kita ikutin. Nah, halo. Waktu itu kita ingat betul konsernya, waktu itu konser apa. Tapi pas beberapa tahun kemudian karena kita ganti HP baru kan udah lupa kan. Konser di mana ini ya kan. Udah gitu jawablah
konser Natal misalnya gitu ya kan. Salah, udah gitu kita jawab lagi. Konser ini apa namanya? Konser worshiper. Salah juga. Waduh, udah gitu di handphone itu muncul peringatan. Jika Anda 3 kali salah menjawab pertanyaan ini, maka aplikasi Anda akan dibekukan. Nah loh, jadi kita nggak bisa lagi masuk akun yang sama gara-gara satu pertanyaan yang nggak bisa kita jawab. Padahal 2 pertanyaan sebelumnya gampang dijawab kan, tapi gara-gara satu pertanyaan ini nggak bisa kita jawab, akhirnya kita jadi nggak bisa lagi, harus bikin akun baru. Padahal mungkin di akun lama itu kita udah dapat poin banyak ya, kita terus udah dapat bonusan voucher banyak, dibekukan gitu kan. Jadi satu hal yang paling menentukan tidak bisa kita miliki gitu ya kan, karena ada cuma satu lagi. Nah begitu pula dengan ikut Tuhan Bapak Ibu. Di sini tema ibadah kita adalah minggu di bulan ini ya, bulan Agustus itu adalah all the way, segalanya dan sampai tuntas. Jadi nggak bisa setengah-setengah, jadi harus sampai tuntas. Terus untuk minggu ini saya diberi kesempatan untuk membawakan tema seorang pengikut atau seorang penggemar, a follower or a fans. Jadi kan kita kan udah sering ya sama medsos nih, sudah punya berapa followers, gitu ya kan. Kan ini sudah bahasa yang nggak asing lagi lah, followers ya, fans. Siapa di sini yang fansnya K-pop? Anggi ini pasti ya kan. Fansnya drama Korea, itu fans ya kan. Terus kita follow juga di IG. Jadi inilah tema kita minggu ini. Apakah kita seorang followers atau seorang fans? Ya Bapak Ibu, tadi yang kita bahas soal aplikasi tadi, itu satu hal saja bisa menentukan keseluruhan daripada kita mengikuti Tuhan Yesus ya. Kita ini datang ke tempat ini, kita kan diundang dan dipanggil oleh Tuhan Yesus. Jadi ada panggilan dalam hidup kita untuk mengikuti Tuhan Yesus. Kalau misalnya kita nggak mengikuti Tuhan Yesus, nggak mungkinlah kita datang ke gereja, bener kan? Kita mungkin ibadahnya ke tempat yang di depan sana atau yang di seberang sana. Jadi kita datang ke sini ini adalah mengikuti panggilan Tuhan Yesus. Itu adalah undangan dari Tuhan Yesus. Tapi hidup mengikut Tuhan Yesus adalah hal yang berbeda. Jadi undangan untuk mengikuti Tuhan Yesus dan hidup mengikuti Tuhan Yesus adalah 2 hal yang sangat berbeda. Apa bedanya? Hidup mengikuti Tuhan Yesus itu tanggapan dari undangan tadi. Dan undangan dan panggilan dari Tuhan Yesus itu bersifat cuma-cuma. Iya, karena saya waktu mengikuti Tuhan Yesus saya nggak harus bayar. Saya nggak harus berkorban dulu nih supaya saya jadi pengikut Tuhan Yesus, enggak. Saya dikasih gratis, free, cuma-cuma. Tuhan manggil kita semua. Nah, jadi kalau Tuhan memanggil kita itu hanya semata-mata karena anugerah Tuhan saja Bapak Ibu. Bapak Tuhan Yesus memanggil Pak Alvaro, Tuhan Yesus memanggil Samuel, memanggil Deden ya. Memanggil kita semua di sini itu adalah anugerah daripada Tuhan. Kebaikan Tuhan semata-mata dan kita tidak perlu untuk membayarnya. Tetapi tidak demikian halnya untuk hidup mengikuti Tuhan Yesus, karena hidup mengikuti Tuhan Yesus adalah tanggapan terhadap undangan ini dan tidak bersifat gratisan. Kita harus membayar secara penuh tanpa ada satupun yang kurang. Itulah hidup all the way. Makanya bulan ini tema kita adalah hidup all the way. Maksudnya itu adalah tanpa ada yang kurang ya. Jadi kalau tadi ibarat 3 passwordnya harus dipenuhi terus, harus dipenuhi baru bisa tercapai, yaitu dengan seluruh kehidupan kita dan sampai tuntas. Oke, kita mau belajar dari seorang pemuda. Prinsip ini diajarkan sama Tuhan Yesus lewat satu orang pemuda. Pemuda yang waktu itu datang sama Tuhan Yesus dan bertanya, Tuhan, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Kita mau baca di dalam Markus 10 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ke-22. Kita baca sama-sama aja ya, biar tidak ngantuk Bapak Ibu ya. Ayat yang ke-17, 1, 2, 3. Pada waktu itu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya. Datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ayat 18, jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik?
tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Tuhan Yesus melanjutkan lagi ayat 19. 1, 2, 3. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ayat 20. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Ayat 21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. 22. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Bapak Ibu, saya jadi teringat waktu kesan. Dimana ini Bapak Andreas sudah ketawa-ketawa di belakang. Waktu itu lagi kesan, saya lagi mimpin kesan Bapak Ibu. Terus saya nanya, kira-kira firman Tuhan apa nih yang sedang kita lakukan? Atau firman Tuhan apa nih, tuntunan Tuhan apa nih yang sedang kita gumuli, yang sedang kita pikirkan, yang sulit, kadang-kadang sulit untuk kita kerjakan. Terus si Pak Andreas ini waktu ditanya, dia nyeletuk sama firman ini Bapak Ibu. Dia bilang, itu Bu yang jualah segala harta milikmu. Ya kan? Oh, saya jadi teringat sekali Pak Andreas, ternyata saya yang harus membawakan pada siang hari ini. Oke, jadi Bapak Ibu, di Markus 10 ayat 17-22 ini, kita mau merenungkan tentang satu orang pemuda. Pemuda ini dicatat ya kan, adalah seseorang yang menjumpai Yesus. Di ayat 22, orang ini yang bersangkutan ini orang yang kaya raya. Nah, kita bayangin dulu lah ya. Seorang pemuda, belum nikah nih kayaknya ya. Belum nikah, masih muda, kaya raya Bapak Ibu. Berarti dia udah punya usaha ya, usahanya sudah berhasil. Kemudian di dalam Matius ayat 19 sampai 20, pemuda ini juga diceritakan, ia adalah seorang yang masih berusia muda. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-18 ayat 18 juga diceritakan, ia adalah seorang pemimpin. Berarti kan dia seorang pengusaha dan seorang pemimpin. Dan kalau pemimpin waktu itu ya tokoh yang dihormati oleh masyarakat. Di Markus yang barusan kita baca, bahwa orang tersebut sejak masa mudanya sudah melakukan seluruh kewajiban agama secara taat. Jarang loh Bapak Ibu, langka. Seorang pemuda kaya raya, kewajiban agamanya juga taat. Ini mah calon mantu lah. Jadi siapapun mertua pasti pengen punya calon mantu kayak gini ya kan. Udah mah soleh ya kan, taat agamanya, kaya, udah gitu. Apa namanya? Seorang pemimpin lagi, seorang yang pengusaha yang kaya dan dihormati. Nah di sini kita akan merenungkan ya kan Bapak Ibu, orang ini di ayat 17 kan kita tadi baca ya, orang ini berlari-lari. Jadi waktu ada Tuhan Yesus, orang ini berlari-lari dan berlutut. Sudah lari-lari dia berlutut. Seorang pemimpin muda, kaya, cakep mungkin ya, dia berlutut di hadapan Tuhan Yesus dan dia bertanya sama alamat yang benar. Dia bertanya begini, bagaimana caranya untuk memperoleh hidup yang kekal? Berarti kan kita melihat orang ini serius banget gitu. Kalau misalnya nggak serius kan, ngapain aku nanya-nanya, udahlah nggak usah gitu ya kan. Tapi kalau orang yang serius kan datang dia lari-lari, udah lari dia berlutut, terus bertanya sama Tuhan Yesus, gimana caranya Tuhan, saya mau memperoleh hidup yang kekal. Terus dia berdialog sama Tuhan Yesus, ya kan? Nah, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Kemudian dia berdialog sama Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menjawabnya di ayatnya yang ke-21 adalah, datanglah kemari dan ikutlah aku. Tuhan Yesus mengundang dia untuk mengikut Tuhan Yesus. Pada zaman dahulu kala, pada zaman waktu Tuhan Yesus masih hidup, mengikut Tuhan Yesus itu kan memang benar-benar praktek ya kan, diikutin gitu. Karena Tuhan Yesusnya kan ada gitu. Jadi memang perlu diikutin, memang perlu tinggalkan keluarga, tinggalkan harta ya kan. Memang karena kita memang perlu undangan Tuhan Yesus untuk mengikut Tuhan Yesus itu memang perlu benar-benar ikut gitu. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, Tuhan Yesus kan kemana-mana kan mengajar. Nah Tuhan Yesus mengundang pemuda ini untuk mengikut dia. Nah pada saat kita sekarang ini mengikut Tuhan Yesus itu harus seperti apa sih? Kayak gitu kan? Kan kita nggak mungkin kan nyari Tuhan Yesus di mana ya Tuhan Yesus? Aku mau ikut kamu di mana ya kan? Kan nggak mungkin gitu. Nah pada saat kita sekarang di zaman ini,
Cara ngikut Tuhan Yesus itu kayak gimana sih? Ada 3 makna ketika kita memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus. Karena Bapak Ibu, hanya satu lagi syarat untuk kita memperoleh hidup yang kekal. Mungkin kewajiban agama kita sudah taat, benar? Kita datang ibadah minggu itu sudah taat loh. Kita datang ke persekutuan doa, kita datang ke persekutuan kesan, itu adalah kewajiban agama dan kita sudah taat. Tapi satu lagi syarat untuk memperoleh hidup yang kekal, karena Tuhan bilang kamu sudah melakukan kewajiban agamamu dengan taat. Cuman satu lagi Bapak Ibu, kayak 3 password tadi loh, satu lagi. Dan kalau ini tidak dipenuhi, ya kan? Ini tidak dipenuhi, maka hidup kita itu nggak maksimal, nggak all the way, nggak sampai tuntas. Jadi cuma satu lagi langkah, kita harus ngikut undangan Tuhan untuk mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, nggak setengah-setengah lagi, nggak bisa separuh-paruh lagi, harus dengan sungguh-sungguh. Karena mengikut Tuhan Yesus itu yang pertama maknanya adalah menentukan masa depan kita. Ketika kita memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus, ada yang berubah dalam hidup kita. Apa itu? Masa depan kita. Itu sudah pasti berubah. Kenapa berubah? Kita mau belajar dari sini ya, Neil Armstrong. Kita tahu Neil Armstrong? Siapa Neil Armstrong ini? Penemu bola lampu. Neil Armstrong adalah orang yang pertama kali menginjakan kaki di permukaan bulan. Jadi pada tahun 1969 Amerika Serikat berhasil meluncurkan pesawat Apollo 11, pesawat Apollo 11 dan berhasil mendarat di bulan. Nah, di sana ada 3 astronot ya, di dalamnya itu ada 3 astronot, tapi yang pertama kali menginjakan kaki di permukaan bulan ini adalah si Neil Armstrong. Nah, Neil Armstrong ini dia berkata seperti ini. Satu langkah kecil bagi manusia, satu langkah kecil lah, dia melangkah di sini di bulan. Nah, satu langkah kecil bagi manusia, satu lompatan besar bagi seluruh umat manusia. Apa maksudnya? Pada saat dia menginjakan kaki di permukaan bulan, Bapak Ibu, dia membuka peradaban baru. Kenapa? Karena dalam pertama kali sejarah manusia hidup itu dia yang bisa berhasil melangkahkan kakinya di luar permukaan bumi, di tempat di mana manusia biasa melangkahkan kaki. Nah, Neil Armstrong ini adalah sejarah pertama di mana dia berhasil melangkahkan kakinya di permukaan bulan. Artinya teknologi akan semakin lebih hebat lagi ke depannya. Peradaban manusia akan lebih besar lagi ke depannya. Mungkin nanti kita bisa hidup di Mars, hidup di mana ya kan. Karena dibuka sama langkah si Neil Armstrong ini yang membuktikan kalau manusia ternyata bisa untuk keluar angkasa dan menjejakkan kakinya di permukaan bulan yang tidak pernah bisa kita bisa bayangkan gitu ya kan. Nah, begitu pula halnya dengan mengikut Yesus. Ketika kita mengikut Yesus dan konsisten dan komitmen mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada yang berubah dalam hidup kita, yaitu masa depan kita. Masa depan apa sih yang Tuhan janjikan? Masa depan yang abadi akan dialami oleh setiap orang yang mengambil langkah hidup mengikuti Tuhan Yesus. Maksudnya apa? Jadi masa depan kita di dunia ini dan masa depan setelah kita tidak hidup lagi di dunia ini, semua sudah dijamin oleh Tuhan Yesus. Jadi bukan hanya nanti kita masuk dalam kerajaan sorga dan hidup dan menjadi kemuliaan bersama Tuhan, tapi pada saat kita masih hidup di bumi ini juga Bapak Ibu, ketika kita masih hidup menginjakan kaki di bumi ini, masa depan kita sudah berubah. Masa depan kita sudah terjamin sama yang namanya Tuhan Yesus, ya. Di sini dikatakannya kan, di dalam ayatnya yang ke-17. Markus 10 ayat 17, guru yang baik, apa yang harus keperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dikatakan sama Tuhan Yesus di ayat 21, datanglah kemari dan ikutlah aku. Artinya, dengan mengikut Yesus atau menempatkan Yesus sebagai pribadi yang memimpin hidup kita, maka kita memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, kalau kita memutuskan mau ikut Tuhan Yesus nih, saya mau ikut Tuhan Yesus. Secara logika, Tuhan Yesus di depan kita, namanya ngikut kan? Kalau Tuhan Yesus ke kanan, kita ke kanan enggak? Hah? Atau misalnya Tuhan Yesus ke kanan terus ke kiri gitu. Tapi kita, Tuhan aku mau mengikutimu Bapa, aku mau mengikutimu Yesus. Oke, Ani ayo ikut ke kanan, gitu ya kan. Tuhan Yesus bilang gitu kan. Terus kita kan ngikut kan ke kanan. Logikanya harusnya kita ngikut ke kanan. Tapi apa yang sering kita lakukan Bapak Ibu? Ke kiri. Seringkali kita
aku mau mengikutimu Tuhan. Ayolah ke kanan, enggak enak kiri Tuhan. Ke kanan itu jalannya berliku-liku Bapak. Ke kanan itu nanjak turun. Ke kanan itu sulit sekali Tuhan. Aku enaknya ke kiri. Tapi kamu bilang mau ngikut aku, kata Tuhan Yesus ya kan. Jadi mengikut Tuhan Yesus itu menjadikan Tuhan Yesus sebagai pemimpin dalam hidup kita. Kalau Tuhan Yesus bilang ke kanan ya ikut ke kanan. Kalau Tuhan Yesus bilang ke kiri ya ikut ke kiri. Itulah logikanya. Nah kalau kita ngikuti Tuhan, mungkin gak Tuhan nyasarin kita ke hutan-hutan yang susah untuk kita tempuh? Tidak mungkin. Tuhan Yesus itu sudah menjamin kehidupan kita, masa depan kita cerah. Menjamin masa depan kita kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Tapi syaratnya ya ikut Dia. Kalau kita ngambil pendirian kita sendiri, aku ke kiri Tuhan. Udah gitu kita jatuh, Tuhan gak nolongin. Gitu kan kita, nyalahin kan. Tuhan, susah kan Tuhan, gitu kan. Kenapa lah aku nih ngalamin ini Tuhan, gitu. Kan udah aku bilang lo ikut kanan, kalau aku jadi Tuhan aku udah kesel, gemes. Kan aku bilang ikut kanan. Walaupun dia berbelok, walaupun dia menanjak, ada berlian di atasnya, kata Tuhan ya kan. Ada emas di atasnya lah, kamu ke kiri, jalannya memang lurus, ya kan? Jalannya memang enak, tapi di ujungnya ada jurang, seperti itu kan. Nah jadi komitmen kita, kalau kita pengen nih masa depan kita ini berbuah, masa depan kita ini kelimpahan, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, kepingin bahagia, ya ikutin Tuhannya gitu, ikutin apa maunya Dia. Ke kanannya ke kanan, ikutin, ke kiri ya ke kiri, ikutin semua perintah-perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan di dalam firman Tuhan? Gak usah jauh-jauh, perintah Tuhan kemana ya kan? Perintah Tuhan tuh ada di dalam Alkitab Bapak Ibu, diikutin lah. Itu adalah instruksi kerja, ikut Tuhan ya kan. Di situ jadi kita akan memperoleh hidup yang kekal, jangan setengah-setengah. Tuhan Yesus bilang, anakku ayo ampuni yuk sesamamu manusia. Tuhan setengah aja lah ngampuninya. Benci Allah lah, nggak apa-apa lahnya, dibenci aja orang itulah nggak apa-apa gitu ya kan gak nampak, nggak ketahuan, nggak bisa. Jadi memang harus sepenuhnya, memang harus Tuhan bilang harus full, jangan setengah-setengah gitu. Namanya kalau mau ikut Tuhan, punya masa depan yang cerah di dalam Tuhan, harus ikut Tuhan sepenuhnya, jangan dikasih kompromi lagi gitu Bapak Ibu ya. Dengan menerima Yesus sebagai Tuhan, pribadi yang paling utama dan menjadi pusat kehidupan kita, maka kita pun akan hidup dengan tujuan yang benar. Jadi Tuhan sudah menentukan kita memiliki tujuan hidup yang benar. Tapi kalau kitanya kompromi, belok sana belok sini dulu ya, jadinya meleset lah tujuan Tuhan. Tadinya Tuhan ingin menciptakan kita menjadi pengusaha yang hebat, kaya raya, bisa menjadi berkat bagi gerejanya. Karena kita meleset ke kanan ke kiri, but bukannya jadi pengusaha tadi ya kan. Malah jadi apa jadinya? Peminta-minta, malah jadi putus asa, malah jadi sampah masyarakat gitu ya kan, ngerinya gitu ya kan. Karena kita mengambil pendirian kita sendiri gitu, gak diikutin si Tuhannya. Perintah Tuhan tuh kita sepelein aja, akhirnya ya kita ya terjerembab, jatuh ya kan. Tuhan mau menolong pun susah gitu, aku mau menolong kamu tuh susah gitu, karena kamu punya pemikiranmu sendiri gitu. Padahal aku tuh udah nyiapin yang enak loh buatmu, seperti itu ya Tuhan. Terus singkat kata, mengikuti Tuhan Yesus merupakan langkah yang mengubah hidup kita selamanya. Jadi sekarang saya ngajak kita semua yang ada di sini, termasuk saya juga, untuk ngikutin Tuhan Yesus tuh udah nurut aja sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan bilang ampuni, sudah ampuni saja. Apapun yang terjadi sudah. Tuh kalau Tuhan bilang kasihi saja sudah. Ikut Dia, gak usah pakai kompromi lagi. Buat apa Bapak Ibu? Untuk hidup kita. Tuhan tuh pengen nyiapin yang enak buat hidup kita. Jangan punya pemikiran sendiri lagi. Karena hidup Tuhan tuh mau mengubah hidup kita selamanya. Seperti itu Bapak Ibu. Amin. Amin. Kemudian makna dari mengikut Tuhan Yesus yang kedua adalah yang mengubah tata nilai kita. Kita sudah belajar dari minggu yang lalu, Bu Justinov yang membawakan firman tentang tata nilai. Apa sih tata nilai? Saya ingetin lagi ya. Tata nilai itu adalah pandangan kita terhadap hal yang paling bernilai bagi hidup kita. Hal yang paling bernilai bagi hidup kita, atau prinsip hidup kita. Misalnya nih, ada hal yang paling berharga dalam hidupnya, misalnya harta, ya kan? Harta adalah hal yang paling berharga dalam hidup beberapa orang tertentu. Terus pada saat dia mengalami
dihadapi dengan kejujuran, ya dia lebih mendingin harta gitu. Jadi dia mau tipu sana, tipu sini gitu ya kan. Yang penting dia dapat uang yang banyak gitu. Yang penting dia dapat penghasilannya lebih besar, jilat sana, jilat sini, jatuhin orang sana, jatuhin orang sini demi harta. Karena itu yang paling bernilai dalam hidupnya adalah harta. Beda dengan kalau orang yang paling bernilai dalam hidupnya itu misalnya kejujuran. Misalnya kejujuran adalah hal yang bernilai dalam hidupnya. Maka sekalipun dia mengalami kerugian, dia lebih mementingkan kejujurannya itu. Misalnya nih, kita punya usaha ya. Misalnya kita punya usaha nih, kita sudah janji kita akan memproduksi barang A ini dengan kualitas yang bagus. Kita sudah deal, kamu akan menerima barang itu kualitasnya bagus gitu. Misalnya kita jualan cake lah ya, jualan cake, kita bikin cake ulang tahun. Saya udah janji nih sama Bu Melva akan mendapatkan cake yang bagus, yang enaknya kualitasnya seperti ini. Tiba-tiba di tengah perjalanan bahan baku naik, harga terigu naik, harga gula naik, harga mentega naik. Nah, daripada saya rugi, kan enaknya kan dirubah kan, gulanya ganti merek, terigunya ganti merek yang lebih murah, Tapi karena orang yang mementingkan kejujuran, ya Bapak Ibu, orang yang memiliki kejujuran sebagai nilai dalam hidupnya, dia akan membuat dengan terigu yang sama, dengan gula yang sama, dengan kualitas yang sama, sekalipun itu merugikan dia. Karena dia menganggap kalau kejujuran adalah hal yang bernilai dalam hidupnya. Jadi dia memegang kepercayaan daripada pelanggannya walaupun dia harus mengalami kerugian. Nah itulah hal yang paling bernilai ya, bisa kita bayangkan ya. Kita bisa membayangkan apa sih yang paling bernilai dalam hidup kita. Apakah kejujuran, apakah harta, kayak gitu ya. Kalau misalnya demi harta saya bisa nipu orang, berarti harta nih yang bernilai dalam hidup saya. Tapi kalau saya rela mengalami kerugian, berarti kejujuran lah yang jadi tata nilai dalam hidup saya, kayak gitu ya. Kita coba introspeksi diri, merenungkan apa sih tata nilai yang paling berharga di dalam hidup kita. Nah, menurut Edwards di dalam bukunya Value Beginning at Home, tata nilai dibentuk dari lingkungan keluarga, di mana seseorang dibesarkan dari sejak ia masih bocah akan menentukan tata nilai dalam diri orang tersebut. Jadi ternyata kita itu memiliki kepribadian sampai saat ini, memiliki tata nilai sampai saat ini, itu ternyata dibentuk dari orang tua. Memang sih orang tua menanamkan nilai kan, dia ngomong kan, kamu harus jujur, kamu harus disiplin, kamu harus belajar, kamu tidak boleh bohong, kamu tidak boleh begini, kamu harus begini, harus begini. Memang orang tua memang menanamkan tata nilai, tapi yang sering kita lihat adalah perilaku dari orang tua tersebut. Cobalah kalau orang tuanya seorang bapak ya, seorang bapaknya menghargai istrinya, mengasihi istrinya, ya kan. Nah pada saat si anak cowok ini beranjak dewasa, nggak ada Alvaro nih ya, bukti hidup. Pada saat si Alvaro ini beranjak dewasa, pada saat dia memiliki seorang istri, dia akan melakukan hal yang sama ketika dia melihat Pak Alvaro. Pada saat sekarang ini Pak Alvaro yang mengasihi Ma Alvaro ya, dia akan melakukan hal yang sama, dia akan mengasihi istrinya, dia akan menghargai istrinya. Sama halnya dengan seorang mama ya, seorang ibu yang kalau misalnya lihat orang yang kekurangan bantu, nolong gitu ya kan. Kalau di gereja tuh menolong, kalau misalnya di keluarga tuh, di tetangga tuh menolong, anak tuh melihat gitu. Nanti pada saat si anak cewek ini dewasa, dia gak akan jadi orang yang egois, dia juga akan nolong, bantu. Sama halnya fotokopian daripada orang tuanya. Makanya bener apa kata pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya gitu. Karena perilaku orang tua itu tersalurkan kepada anak-anaknya. Jadi tata nilai itu adalah dari orang yang kita panuti dan orang yang kita ikuti. Ya. Siapa yang menjadi panutan kita, siapa yang kita ikuti, dia yang akan menentukan tata nilai kita. Jadi tata nilai kita yang sekarang ini adalah siapa yang sebenarnya kita ikuti sekarang ini. Itu yang menentukan tata nilai kita Bapak Ibu. Dengan mengambil langkah mengikuti Yesus dan menjadikan Yesus sebagai panutan hidup, maka kita akan mengalami perubahan dalam tata nilai. Jadi kalau kita memutuskan saya mau ngikut Tuhan Yesus nih, berarti yang kita contoh adalah bukan orang tua kita lagi. Yang kita contoh sekarang ini adalah Tuhan Yesus. Segala yang dilakukan Tuhan Yesus, yang menjadi teladan Tuhan Yesus itu kita ikutin. Itu akan merubah tata nilai kita, betul ya? Yang asalnya dulu kita tukang mencak-mencak, bentak sana, bentak sini, tukang marah-marah, tukang bohong, tukang ngegosip dulu kita itu ya. Saya aja mungkin ya, Bapak Ibu enggak. Tapi setelah mengikuti Tuhan Yesus, ya kan? Setelah mengikuti Tuhan Yesus, mau marah, mikir dulu. Mau bohong, mikir dulu, ya kan? Banyak hal yang berperang di dalam hati ini nih, si Roh Kudus ya kan? Jangan.
Mau ngegosip, mundur dulu itu. Jadi Tuhan Yesus itu merubah tata nilai kita. Jadi kita harus introspeksi Bapak Ibu. Kalau tata nilai kita tidak berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, ya kan? Maksudnya masih ngegosip, masih berbohong, masih pukul sana pukul sini, masih mencuri, masih berzina, masih melakukan dosa-dosa yang di luar kehendak Tuhan Yesus. Berarti kita tuh bukan pengikut Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh, masih setengah-setengah aja, enggak full, enggak akan memperoleh yang namanya hidup yang kekal yang Tuhan janjikan untuk kita. Itu ya. Jadi introspeksi, tata nilai kita sudah berubah belum? Sudah ngikut Tuhan Yesus apa belum? Di dalam Markus 10 ayat 21, Yesus berkata kepada orang tersebut yang pemuda tadi, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Ini bukan Tuhan Yesus bukan ngajarin ya, kalau kita menjual harta kita terus kita membeli keselamatan. Enggak, Tuhan Yesus enggak ngajarin seperti itu. Tuhan Yesus pengen pemuda ini kira-kira apa sih hal yang paling bernilai dalam hidupnya? Apakah saya, Tuhan Yesus, atau harta? Jadi dia pengen menguji daripada tata nilai daripada si pemuda ini. Makanya dia bilang, kalau kamu mau memperoleh hidup yang kekal, jual hartamu, jual segala milikmu, kasihin sama orang miskin, ikut aku. Kira-kira mau nggak nih pemuda ini? Itu ya. Bila orang bersedia mengikut dia, maka orang tersebut juga harus bersedia mengalami perubahan dalam tata nilai. Jadi Bapak Ibu, kita udah gak bisa lagi kayak pemuda ini mentingin harta daripada Tuhan Yesus. Kita harus menjadikan Tuhan Yesus sebagai prioritas, pusat daripada segala-galanya. Jadi jangan sayang lagi kalau misalnya ada orang, kalau misalnya hati ini menggebu-gebu, kasih dong. Jangan sayang lagi gitu untuk ngasih gitu. Karena kita udah gak bisa mentingin harta lagi untuk hidup di dunia ini, betul gak? Kita harus ngikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan membiarkan kita kemiskinan, kelaparan? Enggak, Tuhan Yesus akan menjadikan kita berkelimpahan. Semakin banyak kita semakin memberi, justru Tuhan akan terus semakin banyak memberi untuk kita. Menggantikannya malah berkali-kali lipat, itu yang Tuhan bilang kan. Jadi prioritaskan Tuhan dulu dibandingin dengan kedagingan kita, biar kita gak kayak pemuda ini ya. Kalau pemuda ini mundur dia, tidak mau kan. Orang yang sungguh-sungguh mengikut Yesus akan hidup dalam tata nilai yang baru, yaitu tata nilai seperti yang Alkitab ajarkan dan yang Tuhan Yesus teladankan. Oke. Yang ketiga, yang terakhir nih, makna dari mengikut Tuhan Yesus adalah langkah berkomitmen dengan sepenuh kepada Kristus. Ini kita baca bareng-bareng ya, biar gak pada ngantuk. 1, 2, 3. Langkah berkomitmen dengan sepenuh kepada Kristus. Oke. Nah ini, disinilah kita mau bahas judul tadi. Apa bedanya pengikut dengan seorang penggemar? Nah, apa coba ada yang tahu? Bedanya pengikut dengan seorang penggemar? Misalnya gini, saya ngefans sekali sama satu merek kopi. Kopinya daripada nanti kita dikira endorse ya, bilang aja kopinya merek Kopi Jaya. Nah, Kopi Jaya. Ini kopi enak sekali, harum, udah harum. Dia apa namanya? Rasanya tuh cocok gitu, pas gitu ya kan. Saya setiap kemanapun, mau pergi kemanapun, saya mau berangkat, itu kopi harus selalu dibawa. Yang namanya si Kopi Jaya ini, karena saya ngefans bener sama yang namanya Kopi Jaya. Nah ya, terus tiba-tiba saya ketemu teman-teman, ternyata mereka juga ngopinya sama Kopi Jaya. Udahlah kita bikin grup yuk, grup fans Kopi Jaya, saya gitu ya kan, bikin grup. Nah habis bikin grup, kita ketemuan yuk nanti siang kita ngopi kita, teruslah kita bahas si kopi ini terus ya kan. Nah suatu hari, mungkin karena dolar sudah naik, si kualitas kopinya menurun, jadi nggak harum lagi dia, jadi nggak enak. Jadi rasanya hambar gitu. Udah gitu mulai di grup itu ya, grup Kopi Jaya itu mulai berkeluaran, orang-orangnya keluar, unfollow, left, out gitu ya di dalam grup ya. Nah saya sebagai seorang penggemar sejati ya kan, karena rasanya sudah berubah, ayo udahlah saya juga nggak mau, saya jadi beli kopi yang lain yang lebih enak lagi daripada Kopi Jaya. Nah inilah yang namanya seorang penggemar Bapak Ibu. Seorang penggemar itu tidak perlu komitmen. Seorang penggemar itu hanya mementingkan dirinya sendiri. Jadi bedanya seorang penggemar dengan seorang pengikut itu adalah pusat perhatiannya. Kalau seorang penggemar, pusat perhatiannya adalah saya, diri saya, selera saya, keinginan saya. Jadi kalau ada yang berubah, udah
nggak suka lagi. Kayak kita ngefans artis ya, kan sama kan? Artisnya ganteng sekali, kita ikut, kita ngefans. Kalau ada orangnya, kita foto gitu kan. Kemana-mana kita cari tahu dia kegiatannya apa aja. Tapi setelah dia melakukan hal yang tindakan asusila, kan udah nggak sesuai lagi sama selera kita kan. Atau misalnya dia tiba-tiba menggendut, ya kan, menggendut terus berkumis, terus jadi jelek aja pokoknya. Jadi kan udah nggak sesuai selera kita, ya udahlah kita tinggalin. Itulah namanya penggemar. Beda dengan pengikut. Pengikut pusat perhatiannya adalah yang kita ikuti tadi. Misalnya nih, saya seorang pengikut Kopi Jaya. Kok apapun yang terjadi dengan Kopi Jaya, ya saya terus ikutin, ya saya terus minum gitu. Jadi apapun yang terjadi sama si artis ini, ya saya terus ikutin, saya terus follow dia. Walaupun dia melakukan tindakan asusila, narkoba, apapun lah ya, di penjara, ya saya tetap terus ikutin. Dia di penjara ngapain ya gitu. Jadi bukan selera kita lagi yang kita ikutin. Seorang pengikut adalah mengikuti apa yang diikuti, dan itu perlu komitmen. Nah, itulah bedanya ya, seorang penggemar dengan seorang pengikut. Bagi seorang penggemar tidak ada kata komitmen, yang ada adalah seleraku, kepentinganku, atau diriku. Komitmen seorang pengikut adalah seperti komitmen seorang suami atau istri kepada pasangan hidupnya. Jadi komitmen seorang pengikut itu kayak pasangan suami istri. Jadi apapun yang terjadi sama pasangan kita kan kita tetap kan menikahinya kan. Kan ada nggak yang pernah melakukan janji pernikahan seperti ini? Istriku Bu Sihite, misalnya gitu ya. Saya akan terus bersamamu selagi kamu masih sesuai dengan seleraku. Nah, ada janji pernikahan yang seperti itu. Terus Bu Sihitenya, yes betul itu gitu ya kan. Kan enggak kan? Janji pernikahan itu apapun yang terjadi dalam suka, dalam duka gitu ya kan. Aku akan terus bersama kamu ya. Walaupun Bu Sihite ternyata jadi membengkak, enggak secantik yang dulu lagi. Nah, aku akan terus bersama Bu Sihite. Jadi enggak, komitmen itu seorang pengikut itu seperti itu komitmennya ya, seperti seorang suami istri. Nah, Tuhan Yesus memanggil orang untuk menjadi pengikutnya, bukan menjadi penggemarnya. Bapak Ibu, saya mau kita renungkan nih siang hari ini, apakah kita penggemar Tuhan Yesus atau kita pengikut Tuhan Yesus? Kalau Tuhan Yesus sudah tidak sesuai dengan selera kita dan kita meninggalkan Tuhan Yesus, berarti kita hanya sekedar penggemar. Aku ngefans nih sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus selalu menyediakan yang terbaik untukku. Nah, ketika aku lagi kesusahan, aku gak akan ikut Tuhan Yesus lagi. Aku akan cari orang lain aja. Berarti kita itu adalah seorang penggemar, bukan seorang pengikut. Karena seorang pengikut itu, walaupun Tuhan Yesusnya sudah tidak sesuai selera kita, maksudnya walaupun kita dalam kesulitan, walaupun kita sedang mengalami pergumulan, walaupun kita sedang mengalami kesusahan, kita tetap mengikut Tuhan Yesus, enggak jadi menyalahkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, dalam Markus pasal 10 ayat 21, ia berkata, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Walaupun semua yang lain seperti ketaatan, menjalankan kewajiban agama, sudah dipenuhi sama si pemuda, namun bila yang satu ini tidak terdapat dalam dirinya, maka ia tidak dapat menjadi seorang pengikut Kristus. Jadi mengikut Tuhan Yesus itu memang perlu komitmen, memang perlu bayar harga. Memang kita akan mengalami jatuh bangun, ya kan? Kita akan mengalami yang namanya pergumulan, ketidakenakan, kesulitan, sakit penyakit, ya kan? Itu pasti kita alami karena kita masih hidup di dalam dunia. Tuh. Tapi kalau kita adalah seorang pengikut Kristus, ya kita berkomitmen terus. Walaupun kita sedang dalam lemah kekelaman, kita tetap ikut Tuhan, kita tetap berharap padanya, kita tetap percaya sama Dia. Tidak jadi meninggalkan Dia, tidak jadi menyalahkan Tuhan gitu ya. Karena kita bukan penggemar, kita adalah pengikut Tuhan. Satu yang kurang, dia harus membayar harga dalam bentuk komitmen secara penuh kepada Yesus. Komitmen yang ditunjukkan dengan hidup dalam tata nilai yang baru, menempatkan Yesus lebih penting dari segala hal yang lain. Nah, Yesus ini menguji apakah pemuda ini sungguh-sungguh bersedia menjadi pengikutnya atau cuma sekedar jadi seorang penggemar gitu. Jadi Tuhan Yesus itu menguji sebetulnya yang di ayat 21
di ayat 21 tadi ya. Nah sayang kan, kita lihat kan, padahal pemuda ini udah bertanya gitu, kalau cara memperoleh hidup yang kekal tuh yang seperti apa gitu. Ya kamu jangan mencuri, jangan berzina, ya itu sudah kulakukan semua Tuhan. Kita juga sudah melakukan kan, kita kan tidak membunuh, kita tidak berzina, kita melakukan kewajiban agama, kita datang beribadah. Mungkin ada Bapak Ibu di sini yang ikut berpuasa pada saat ada program puasa kan. Kita mengikuti kewajiban agama, kita taat sekali sama Tuhan. Cuman satu lagi yang kurang dari kita Bapak Ibu, yaitu mengikuti dia dengan sungguh-sungguh. Mengikuti dia dengan sungguh-sungguh, menjadikan dia sebagai prioritas dalam hidup kita. Karena terkadang kita ini punya pemikiran kita sendiri. Kalau Tuhan bilang ke kanan, enak kiri Tuhan. Kalau Tuhan bilang kasih, enak nggak ngasih Tuhan. Kalau Tuhan bilang ampuni, enak nggak ngampuni Tuhan. Jadi kita tuh punya pemikiran sendiri, dan itulah yang membuat kita terhambat dari rencana-rencana Tuhan. Itulah yang membuat kita terhambat dari tujuan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita introspeksi nih. Kalau misalnya di dalam pergumulan, di dalam kesulitan kita selalu ninggalin Tuhan, berarti kita tuh cuma penggemar aja. Kita seneng aja sama Tuhan ketika dia lagi baik-baiknya sama kita. Betul ya? Nah, tapi kalau ketika dalam pergumulan kita masih ingat Tuhan, berharap sama Tuhan, tetap sukacita gitu kan, tetap berharap sama dia, mengandalkan dia, meminta dia menyelesaikan masalah kita, itulah yang Tuhan minta. Karena Tuhan minta kita jadi pengikut, bukan jadi seorang penggemar. Di dalam Markus 10 ayat 22 dituliskan, mendengar perkataan itu, ini si pemuda tadi ya, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah tuh pemuda ini nggak mau mengikuti Tuhan. Dia nggak mau, dia lebih memprioritaskan hartanya dibandingin sama ngikut Tuhan gitu. Jadi tata nilai dalam hidupnya itu ya harta, bukan Tuhan Yesus, seperti itu. Nah kita juga harus cross check ya, apa yang jadi tata nilai yang terpenting dalam hidup kita nih. Kalau misalnya kita mau ikut Tuhan, meneladankan Tuhan, ya gantilah tata nilai kita jadi pengikut Tuhan. Seperti apa pengikut Tuhan tata nilainya? Ya, pengikut Tuhan itu berbuah-buah, menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat buat orang. Supaya apa? Supaya hidup kita tuh nggak sia-sia. Hidup kita tuh kan cuma sebentar. Diulang-ulang terus ini firman Tuhannya, kalau hidup kita tuh cuma sebentar Bapak Ibu. Jangan menjadikan hidup ini jadi sia-sia. Hidup yang bermakna tuh apa sih? Kalau kita sudah jadi berkat kan, kalau kita bisa jadi berbuah. Tuhan bilang, Tuhan minta kita berbuah. Kalau berbuah itu bisa dirasakan buahnya sama semua orang. Berbuahlah kita dimanapun kita berada. Kita di gereja berbuahlah, kita di pekerjaan berbuahlah, jadilah kebaikan. Tebarlah kebaikan gitu kan. Tabur, maka kita akan menuai. Semua orang akan melakukan kebaikan kepada kita, karena apapun yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Itulah mentalitas dari seorang penggemar Kristus ya, si pemuda tadi tidak bersedia mengambil langkah untuk berkomitmen penuh kepada Yesus. Pribadi seperti itu tidak dapat sungguh-sungguh mengikut Yesus. Tanpa komitmen yang bersifat all the way. Jadi tema bulan kita adalah all the way, itu meminta kita komitmen penuh sampai tuntas. Jadi nggak setengah-setengah. Jadi kalau Tuhan bilang ke kanan, memang harus ke kanan. Nggak bisa lagi kita kompromi lagi ya. Ini disebut sebagai pengikut Yesus yang sesungguhnya. Sehingga ketika Tuhan menunjukkan tujuan kehidupan yang jelas dan benar untuk kita, kita tidak akan bersedia menanggapi tujuan tersebut dengan hidup di dalamnya. Kita hanya sekedar tahu aja tentang tujuan hidup, namun tidak benar-benar hidup dalam tujuan tersebut. Bapak Ibu, saya mengingatkan kita sekali lagi pada siang hari ini dari firman Tuhan yang sudah disampaikan, bahwa untuk mengikuti Tuhan Yesus itu, memang gratis. Tapi untuk menjalaninya itu memang perlu bayar harga. Bapak Ibu harus merubah tata nilai Bapak Ibu. Terus yang kedua, masa depan kita akan berubah. Masa depan kita akan berubah. Sekalipun kita masih hidup di dunia ini, itu akan berubah. Kita akan menjadi berbahagia, menjadi pengikut Tuhan yang berbahagia. Terus yang ketiga, perlu komitmen untuk mengikut Tuhan Yesus. Seperti itu ya. Mari kita akan mengakhiri firman Tuhan pada siang hari ini. Saya undang kita untuk berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan kami berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Kami percaya ya Bapa, bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang telah Kau panggil untuk menjadi pengikut-Mu. Seperti Kau mengundang murid-murid-Mu untuk menjadi pengikut-Mu, demikian Kau juga mengundang kami ya Bapa, untuk kami menjadi pengikut-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengikut Engkau ya Bapa,
Itu adalah undangan daripadamu yang harus kami kerjakan dengan sebaik-baiknya Tuhan Yesus. Karena untuk mengikuti undangan itu Tuhan, kami memperoleh janji-Mu ya Bapa, bahwa kami akan memperoleh hidup yang kekal Tuhan Yesus. Maka daripada itu Tuhan, biarkanlah kami bersyukur kepadamu, karena Kau juga memberikan teladan-Mu ya Bapa. Ketika Kau hidup 2000 tahun yang lampau, Kau juga mengerjakan bagian-Mu Tuhan Yesus. Kau berkomitmen penuh bagi kami, sampai Kau mati di kayu salib bagi kami Tuhan Yesus. Kau menunjukkan komitmenmu dan Kau menyelesaikannya dengan baik dan sampai dengan tuntas Tuhan Yesus. Maka kami mau Tuhan, ketika kami hidup di dunia ini, kami juga mau mengerjakan bagian kami dengan tuntas ya Bapa. Kami mau menjadi pengikut-Mu yang taat dan setia ya Tuhan Yesus. Sehingga kami memperoleh hidup yang kekal, hidup yang berbahagia selagi kami masih hidup di bumi ini Tuhan. Dan kami memperoleh jaminan yang baik Tuhan ketika kami akan keluar daripada kehidupan kami pada saat ini Tuhan Yesus. Maka tolonglah kami ya Bapa untuk kami menjadi pengikut-Mu yang taat dan setia. Arahkanlah kami Tuhan Yesus, ingatkanlah kami terus ya Bapa, supaya kami Tuhan memperoleh kebahagiaan itu, sukacita itu, dan damai sejahtera itu. Kami mau hidup kami di bumi ini Tuhan tidak dengan sia-sia, tidak hampa ya Bapa, tapi kami mau menjadi bermakna, kami mau menjadi terang, kami mau menjadi garam, kami mau berbuah Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan Yesus, sehingga hidup kami penuh dengan makna. Kami tidak menyesali akan kehidupan kami yang hanya sementara ini Tuhan Yesus, dan kami dapat memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus melalui kehidupan kami Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah Roh Kudus-Mu yang terus mengingatkan kami Tuhan, supaya kami dapat terus berbuah dan menjadikan firman itu Tuhan sebagai rema dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, menyerahkan di sepanjang hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah selesai dan kami berdoa. Siapapun yang sepakat di tempat ini katakan amin. Haleluya.